Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Rasa puja dan syukur kita mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya dengan pertolongan beliaulah sehingga kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita sebagaimana mestinya. Sholawat beriring salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita nantinya diberikan syafaat oleh beliau pada yaumil akhir kelak. Baik anak-anak kami sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu pada judul materi proposal dan pada pembelajaran part 1. Yang mana di sini yang akan kita bahas ialah mendeskripsikan informasi penting dalam proposal kegiatan. Baik anak-anak kami sekalian, bisa langsung kita perhatikan pada slide berikut. Standar kompetensi yang akan kita perhatikan di sini yaitu yang pertama ada mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca. Kemudian yang kedua, melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif. Yang ketiga, menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Kemudian yang keempat, merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Baik, ini merupakan standar kompetensi dari pembelajaran kita tentang proposal. Kemudian kita lanjutkan. Tujuan kita dalam mempelajari teks ini, proposal ini ialah yang pertama, mendeskripsikan informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan. Yang kedua, menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal kegiatan. Yang ketiga, melengkapi informasi dalam proposal kegiatan. Yang keempat, merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Baik, sekarang kita perhatikan apa itu proposal. Seringkali mungkin di antara kita mendengar kata proposal. Nah, proposal itu banyak kita ditemukan, misalkan itu ada di kampus atau di tempat-tempat lainnya. Nah, biasanya kita perhatikan kalau proposal itu, nah, misalkan ada suatu kegiatan, baik itu kegiatan Isra Mi'raj, atau kegiatan Maulid Nabi, atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Nah, di sana sering kita mendengar ada proposal. Nah, dalam hal itu biasanya yang ada di sana itu proposal kegiatan. Kemudian proposal bantuan dana. Nah, itu juga termasuk di dalamnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, di sini saya ambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian menurut Rifki, proposal adalah sebuah rancangan kegiatan yang ditulis dalam bentuk standar dan formal. Penulisan proposal tersebut merupakan suatu langkah penggabungan
dari berbagai tahap-tahap perencanaan sebelumnya. Nah, bisa kita perhatikan bahwasanya proposal itu rancangan suatu kerja ya, rencana suatu pekerjaan. Sebelum ada suatu kerja maka dibuat proposal agar nantinya kita tahu apa tujuan dari misalkan kegiatan kita tersebut. Nah, atau misalkan dalam penelitian agar kita mengetahui apa itu tujuan dari penelitian kita tersebut, maka dibuatlah sebuah proposal. Kemudian di sini menurut Ainia Frihantini pada tahun 2015 dalam bukunya, proposal adalah rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang bertujuan untuk mengetahui garis besar rencana kerja yang akan dilaksanakan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, inilah proposal ya, arti dari proposal itu. Jadi kesimpulannya setelah kita perhatikan pengertian yang ketiga tadi, yaitu pengertian proposal adalah sebuah rancangan kegiatan. Intinya adalah sebuah rancangan kegiatan yang disusun secara rinci oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk ide, gagasan atau pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk bantuan dana. Nah, ini misalkan proposal kegiatan itu yang saya katakan tadi, mana tahu ada acara Isra Mikraj, acara Maulidan, atau acara-acara adat dalam masyarakat. Nah, jadi seringkali kita di sini butuh bantuan dana, maka kita buatkan proposal. Atau izin persetujuan suatu kegiatan, atau juga izin ya, proposal meminta izin. Misalkan kita mau buat suatu mengadakan suatu kegiatan. Nah, inilah dia kesimpulan dari proposal itu. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana mendeskripsikan informasi dalam proposal. Nah, berdasarkan sifatnya, ini berdasarkan sifat, proposal itu dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama ada proposal formal. Nah, kita perhatikan, dinamakan proposal berbentuk formal karena memuat persyaratan-persyaratan formal. Nah, ada syarat-syarat formal yang dipenuhi oleh proposal tersebut sehingga ia dikatakan proposal formal. Nah, apa sajakah itu? Kita perhatikan. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini meliputi 1. Sampul dan halaman judul. Kemudian surat pengantar atau kata pengantar. Kemudian ada iktisar, daftar isi, dan permohonan pengesahan. Yang kedua dinamakan proposal berbentuk formal, yaitu syaratnya isi proposal yang terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, pemikiran dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan panitia. Nah, susunan panitia ini biasanya ada dalam acara misalkan keagamaan ya. Kemudian keuntungan dan kerugian, waktu dan biaya. Sementara pada bagian ketiga, bagian penutup, yaitu dia berisi simpulan, lampiran, tabel, dan sebagainya. Nah, inilah dia syarat, beberapa syarat apabila dikatakan proposal formal. Inilah syarat-syaratnya, ada 3 bagian. Yang kedua ada dinamakan proposal semi formal atau non formal. Baik, kita perhatikan. Dinamakan proposal semi formal atau non formal karena tidak memenuhi persyaratan sebagai proposal formal. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Berdasarkan kegunaannya, proposal dibedakan menjadi A. Proposal umum. Ciri-ciri dari proposal umum adalah sebagai berikut. Digunakan sebagai usulan atau rancangan kegiatan. Yang kedua, ciri-ciri dari proposal umum adalah penggunaan bahasa terlalu kaku. Nah, yang ketiga, B. Proposal penelitian. Ciri-ciri proposal penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai usulan penelitian. Yang kedua,
penggunaan bahasa harus standar atau baku. Nah, ini dia kalau proposal penelitian. Proposal penelitian yang baik adalah proposal penelitian yang memenuhi standar berikut. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, memuat konsep dan teori yang tepat. Kemudian yang ketiga, menggunakan istilah yang tepat. Yang keempat, rasional ataupun masuk akal. Yang kelima, objektif atau berdasarkan dengan hasil penelitian. Yang keenam, konsisten dalam menguraikan, menjelaskan, serta menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang ketujuh, koheren atau saling berkaitan. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal adalah sebagai berikut. Tentunya kita dalam menulis sebuah proposal, baik dia semi formal ataupun proposal formal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar dalam penulisan proposal kita itu bagus hasilnya. Nah, antara lain, yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Artinya, proposal yang kamu buat haruslah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, yaitu bahasa yang komunikatif ya, dapat dimengerti, mudah dimengerti, tepat sasaran, atau tidak bertele-tele. Dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, pembaca mudah memahami maksud pengajuan atau permohonan kamu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya, proposal yang kamu buat harus menggunakan bahasa atau tulisan yang baik dan benar dari sisi penulisan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan proposal yang kamu buat mudah dibaca oleh penerima proposal. Yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam penulisan proposal yaitu harus terperinci. Artinya, proposal yang kamu buat haruslah tertuang informasi-informasi yang ingin disampaikan secara terperinci. Contohnya, alasan, jenis kegiatan, maksud, tujuan, bentuk kegiatan, pelaksana, dan harapan-harapan yang ingin dicapai dipaparkan secara terperinci. Nah, kemudian terpercaya. Artinya, proposal yang diajukan haruslah dapat dipertanggungjawabkan isinya. Hal ini dimaksudkan untuk menggiring pembaca atau penerima proposal memberikan tanggapan positif terhadap tujuan pembuatan proposal. Nah, kita perhatikan di sini adapun tujuan seseorang dalam membuat proposal yaitu yang pertama, mendapatkan persetujuan baik untuk mengadakan acara maupun penelitian. Nah, seringkali ini kita perhatikan dalam kampus ya, mendapatkan persetujuan. Jadi di sini sebelum melakukan penelitian, misalkan pada mahasiswa semester akhir ini sering kita perhatikan ada pembuatan penelitian. Sebelum mereka melakukan penelitian, maka mereka hendaknya selalu membuat sebuah proposal. Nah, dalam proposal itulah nanti diajukan kepada dosennya. Nah, apabila dapat persetujuan, maka seorang mahasiswa itu barulah memperoleh haknya untuk mengadakan sebuah penelitian. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan bantuan baik berupa dana maupun sarana. Nah, ini biasanya proposal tentang kegiatan. Seringkali itu ya di masyarakat banyak kegiatan-kegiatan, sehingga ya dalam membuat kegiatan itu kita membutuhkan dana, maka kita buatlah sebuah proposal, yaitu namanya sering kita dengar proposal permohonan dana. Ataupun misalkan kita ingin memakai sewa tempat, jadi kita membuat sebuah
proposal untuk meminta pemilik tempat itu misalkan untuk kita pergunakan. Baik, secara garis besar, proposal memuat informasi penting mengenai pra pelaksanaan kegiatan, target kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Informasi-informasi penting lain yang sering dibutuhkan dalam sebuah proposal adalah kepanitiaan, anggaran, dan agenda acara. Nah, umumnya kepanitiaan, anggaran, dan agenda acara ini terdapat dalam proposal kegiatan. Kemudian, proposal yang baik adalah proposal yang dapat dijadikan sebagai acuan penuh dalam melaksanakan kegiatan. Proposal dapat dibuat secara individu ataupun secara berkelompok. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada ciri-ciri dari proposal. Nah, kita perhatikan ada beberapa ciri di sini. Yang pertama, proposal berisi ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, di dalam proposal akan ditemukan detail rencana yang akan dilaksanakan seperti latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, dan teknis pelaksanaannya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, proposal dibuat dengan singkat, padat, dan jelas, tanpa bertele-tele, agar donatur atau pihak yang dituju langsung paham tentang poin-poin penting yang kita tuliskan. Kemudian ciri berikutnya, ada pihak yang mengajukan proposal, yaitu panitia kegiatan, peneliti, atau pelaku usaha, bergantung pada jenis proposal tersebut. Kemudian yang keempat ciri dari proposal, ada pihak yang dituju. Tujuan dari proposal tersebut, kemana kita tujukan? Yaitu pihak yang memiliki otoritas perizinan, pihak sponsor, atau donatur yang akan memberikan bantuan dana. Kemudian berikutnya, biasanya menggunakan bahasa yang baku. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya kita perhatikan, disusun secara sistematis dan memiliki struktur penulisan yang baku. Proposal penelitian terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, teknis pelaksanaan, dan penutup. Sedangkan proposal kegiatan terdiri dari nama kegiatan, tema, latar belakang, tujuan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, susunan panitia, anggaran dana, dan penutup. Kemudian, terdapat gambaran dari suatu kegiatan secara umum yang berfungsi agar pihak membaca atau tahu gambaran utuh dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, terdapat gambaran dari suatu kegiatan. Fungsinya agar pembaca tahu ya gambaran dari utuh kegiatan tersebut. Nah, dalam gambaran itu dibuat secara ringkas. Mempunyai kekuatan yang bersifat persuasif, yaitu dapat meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang diharapkan oleh pihak yang mengajukan pada waktu sekarang serta yang akan datang. Kemudian ciri yang berikutnya, disusun sebelum rencana kerja, sehingga penerima dapat mengetahui gambaran secara seluruh kegiatan yang akan disetujuinya. Ya, sebelum hari H tentunya kita harus menyelesaikan proposal. Misalkan hari H sebelum misalkan hari H-nya itu di hari Sabtu. Otomatis sebelum hari Sabtu atau 2 minggu sebelum hari itu kita harus telah menjatuhkan proposal tersebut. Kemudian memiliki sasaran dan tujuan yang jelas agar proposal dapat diterima dan disetujui oleh pihak yang memiliki otoritas perizinan atau pemberi sponsor. Nah, jelas tujuan dari proposal itu harus jelas agar
orang yang dituju tersebut memberikan izin misalkan, atau memberikan bantuan dana jika itu proposal permintaan dana. Nah, anak-anak kami sekalian, di sini saya akan memberikan tugas. Yang pertama, bacalah sebuah proposal kegiatan. Ya, cermati dan pahami isinya proposal tersebut. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, pertanyaannya, jelaskan isi proposal tersebut. Yang kedua, jelaskan kelebihan proposal yang kamu baca itu menurut anak-anak kami sekalian apa kelebihannya. Nah, jika masih ada yang kurang jelas dengan penjelasan tadi, boleh langsung ditanyakan kepada Bapak. Atau anak-anak kami bisa memberikan komentar ataupun bertanya di YouTube kita nantinya, yaitu pada channel OSIS SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Namun, apabila Anda atau anak-anak kami sekalian ingin memberikan kritik, selalu memberikan kritik yang baik, yang membangun tentunya ya. Nah, itu dia. Kemudian, akhir kata, marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk mencapai sebuah kebaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.